Selamat pagi, salam damai sejahtera, salam sukacita, salam sehat dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk Bapak Ibu Saudara yang masih tetap setia mengikuti program acara Sarapan Pagi bersama GPDI Situbondo. Sebelum kita memulai beraktivitas, mari kita bersarapan rohani untuk menutrisi tubuh rohani kita, agar kita lebih bersemangat di dalam kita berkarya selama satu hari ini. Bapak Ibu Saudara, menu sarapan kita pagi hari ini adalah melakukan keadilan. Seperti yang Bapak Ibu Saudara lihat, konsep dari tim kreatif pagi hari ini adalah tentang keadilan, hakim atau pengadilan. Arti dari kata adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak sewenang-wenang, memihak yang benar. Juga bisa diartikan kata adil itu lurus hatinya, jujur dan tulus bijaksana. Kita pagi hari ini mau sama-sama belajar tentang melakukan keadilan, karena keadilan ini sangat penting. Bahkan keadilan ada di sila kelima dari Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu bunyi sila kelima Pancasila. Apa gunanya keadilan? Mengapa sangat penting sampai tercantum di sila kelima? Karena keadilan akan menjauhkan kita dari perselisihan, dari konflik, dan dari perbuatan kejam atau dari perbuatan melanggar hak orang lain. Gunanya keadilan itu untuk hidup rukun, tentram, dan harmonis. Bila rakyat hidup dengan adil, negara akan damai, tidak ada kekacauan. Keadilan menciptakan ketentraman dan negara akan maju. Seperti yang kita ketahui, logo atau lambang dari pengadilan itu adalah sebuah neraca atau timbangan yang artinya adalah tentang keadilan, sama berat atau tidak berat sebelah. Itu logo dari pengadilan, yaitu neraca atau timbangan. Bagaimana kita bisa melakukan keadilan? Tentunya kita harus menjadi manusia yang memiliki karakter atau sifat yang adil lebih dahulu untuk kita bisa mengaplikasikan keadilan itu kepada masyarakat, kepada orang luar. Menurut firman Tuhan, kita harus menjadi manusia yang dibenarkan dahulu untuk kita bisa melaksanakan keadilan. Roma 3 ayat 24 dan 26, demikian firman Tuhan katakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ayat 26, maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Untuk bisa melaksanakan keadilan, kita harus mengalami penebusan dari darah Kristus supaya kita menjadi orang-orang yang dibenarkan. Karena orang benar itu memiliki hati yang lurus, jujur dan tulus, bijaksana. Maka bila kita memiliki hati yang lurus, jujur dan bijaksana, buahnya itu salah satunya adalah kita dapat bersikap adil, dapat melakukan sesuatu hal yang adil kepada sekeliling kita. Walaupun kata adil ini hanya 4 huruf saja, A, D, I, L, tetapi tidak semudah yang kita eja.
Keadilan itu memang sulit untuk dipraktekkan, tetapi bukannya tidak bisa untuk dilakukan ya Bapak Ibu Saudara. Kita memang sebagai manusia selalu menuntut ingin diperlakukan adil. Keinginan setiap orang tentunya ya Bapak Ibu Saudara ingin diperlakukan dengan adil. Sayangnya tidak semua orang mau berlaku adil. Ayo mulai pagi hari ini kita belajar bersama-sama untuk melakukan keadilan yang sebagai salah satu sifat dari Tuhan Yesus. Seperti yang Yesaya 30 ayat 18c berkata, sebab Tuhan adalah adil. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikannya. Keadilan adalah wujud kebaikan, cinta kasih dari Allah. Keadilan dari Allah berlaku untuk semua orang. Kita bisa melakukan keadilan ini di lembaga sosial yang terkecil dahulu, yaitu keluarga adalah lembaga sosial yang terkecil. Kita mulai belajar berlaku adil terhadap pasangan kita, istri kepada suami, suami kepada istri, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Melakukan atau melaksanakan keadilan bukan berarti dipukul rata semua. Contohnya ya Bapak Ibu Saudara, misalnya kita memiliki 2 orang anak, yang satu yang sulung sudah SMA, lalu yang bungsu mungkin masih SD. Kita ini mau melakukan keadilan. Kita memberi uang saku kepada kedua orang anak kita. Yang sulung, yang duduk di bangku SMA kita berikan 30.000 contohnya misalnya ya Bapak Ibu Saudara. Lalu yang SD kita juga, yang masih SD kelas 1 kita juga memberikan 30.000. Kita mau kerjakan ini adil katanya begitu. Jadi kita pukul sama rata. Apakah itu satu keadilan? Itu bukan satu keadilan. Tentunya nanti anak kita yang sulung yang sudah di SMA tadi itu bisa protes. Kenapa uang saku saya disamakan dengan adik saya? Tentu yang kakak dia mendapatkan uang saku yang lebih besar karena dia porsi makannya juga lebih besar dari adiknya. Sedangkan adiknya yang masih kecil kita samakan uang sakunya juga 30.000. Tentu itu tidak adil terhadap sang kakak. Nah, oleh karena itu keadilan bukannya dipukul sama rata. Keadilan maksudnya di sini sama berat, tidak berat sebelah. Kita bisa melakukan keadilan dengan hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan. Nah, contohnya kita melakukan keadilan di rumah tangga. Seperti itu contohnya ya Bapak Ibu Saudara. Tentunya juga Tuhan berlaku adil kepada kita. Kalau Tuhan tidak berlaku adil kepada kita, bagaimana kita bisa membayangkan misalnya Tuhan pukul rata semua. Semua manusia misalnya, contohnya semua menjadi koki, tukang masak. Tidak ada yang sebagai manajer, akunting, audit, atau marketing. Misalnya semua orang jadi koki, bagaimana kalau sampai terjadi seperti itu? Tentunya Tuhan adil. Tuhan memberikan profesi kepada semua orang sesuai dengan potensinya masing-masing. Tuhan adalah Tuhan yang adil. Nah Bapak Ibu Saudara, melakukan keadilan adalah kesukaan orang benar. Itu dicatat di Amsal 21 ayat 15 yang berbunyi, melakukan keadilan adalah kesukaan orang benar tetapi menakutkan bagi orang jahat. Orang yang tidak melakukan keadilan boleh diidentikan dengan orang yang tidak benar atau orang jahat. Jadi keadilan ini Bapak Ibu Saudara adalah hal yang penting untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan dan laksanakan. Karena keadilan adalah salah satu sifat dari Tuhan Yesus. Kenapa keadilan itu sangat penting? 1 Korintus 6 ayat 9 berbunyi, atau tidak tahukah kamu bahwa orang yang tidak adil tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Betapa pentingnya keadilan tersebut. Nah, akhirnya Bapak Ibu Saudara, sebagai ayat terakhir Filipi 4 ayat 8,
Jadi akhirnya saudara-saudaraku, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kata semua yang adil ada di antara kata yang mulia dan suci. Berarti keadilan itu tinggi kedudukannya ya Bapak Ibu Saudara. Keadilan itu penting untuk kita pikirkan juga di sini. Karena seperti yang tadi sudah kita baca, bahwa orang yang tidak adil tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Karena orang yang benar, orang yang bisa melakukan keadilan. Kita ingin disebut sebagai anak-anak Tuhan yang adil. Ayo pagi hari ini kita sama-sama belajar menjadi orang yang adil, sehingga kita layak disebut sebagai pengikut Kristus yang adil. Inilah sarapan pagi yang dapat saya suguhkan pagi hari ini. Kiranya dapat menjadi berkat untuk kita semua dan menjadi semangat untuk kita di dalam melakukan aktivitas di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.